Nah, balik lagi, kita udah setup lagi. Jadi yang tadi kan onboard kompresor yang heavy duty-nya, kemudian kita punya portable kompresor. Nah, portable itu berarti kita bisa hand carry, kita bisa pindah-pindahin ketika ada hujan apa segala macam, kita bisa pakai. Nah, kompresor tuh banyak sebenarnya fungsinya. Nanti kita juga mau lengkapin barang-barang apa aja sih yang bisa dipakai di kompresor. Jadi kemarin kita juga ada lihat tuh dari Yakima ada kayak tabung panjang itu dipasang di roof rack, itu buat mandi. Jadi sekarang kan lagi musim overland, kita juga mungkin nanti beli itu, kita coba cocok nggak di Indonesia buat mandi atau bersih-bersih kayak gitu. Nah, air ketika kita taruh di tabung di atas kan pressure-nya nggak ada, jadi airnya paling ngucur doang. Nah, kita bisa pakai kompresor ini, kita tinggal colok, jadi dia kasih kompresor, kasih pressure lagi, kayak sanyo lah kalau di rumah. Nah, mulai dari yang paling kecil dulu. Jadi ini mungkin beberapa udah tahu, ini kompresor yang dari TJM yang entry levelnya, yang pertama kali kita jual juga. Nah, ini coloknya ke aki langsung. Kemudian ini buat ngisinya ke ventil langsung kita colok. Ini sistemnya kita dorong begini, dia masuk dan ngisi, bisa juga ngempesin sih. Kemudian ini udah kabelnya 9 meter. Kemudian ini kompresornya. Ini ukurannya nggak terlalu besar. Bentar. Ada manual book, ada sikring cadangan. Ini buat mompa bola basket kalau yang punya bola. Ya, ini bisa dipakai juga buat mompa sepeda juga bisa. Kemudian manual. Nah, ini filternya kita pasang. Biasanya filternya di belakang. Oh, ini pasangnya di sini. Ini ada switchnya. Pemasangannya gampang, semua bisa pakai. Tinggal ke aki, positif negatif, ini ada sikringnya, ada sikring cadangannya juga, tinggal colok ke mobil, selesai. Nah, dia bisa mompa ban juga, cuman kecepatannya dia kurang karena dia motornya juga tidak terlalu besar. Nah, dia maksimumnya itu bisa sampai 150 PSI, lumayan cukup kuat. Nah, terus ini yang pertama kali lebih dilihat ukurannya juga nggak terlalu gede, beratnya mungkin sekitar 3-4 kilo, jadi nggak terlalu berat juga, size-nya kecil, gampang untuk disimpan. Jadi tinggal kita colok juga, dia udah pakai quick snap, tinggal colok juga gampang, operasinya juga gampang. Nah, dia tidak ada cooling fan-nya, jadi ketika kita pakai ini, kita pompa satu ban, kita mesti istirahat dulu. Nah, ini juga jangan pernah dipegang karena pasti panas banget. Nah, ini biasanya ya untuk keadaan darurat mulai kita bisa pakai ini. Ini harganya nggak terlalu mahal, di sekitar 2 jutaan. Oke, ini baru, jadi kita dilihat di websitenya juga belum ada. Jadi kita lihat di website tjm.com.au ini juga belum ada barang ini. Jadi keterangannya so far kita baru hanya bisa baca di boxnya aja. Jadi dia twin motor. Jadi kalau di ARB udah ada tuh, dia udah ngeluarin twin motor buat dipasang di air locker juga bisa, dia on board juga. Nah, ini yang portable-nya, jadi itu bisa bawa-bawa. Size-nya nggak terlalu gede, lebih kecil dan lebih praktis dibandingkan yang ini, lebih ringan juga. Kemudian dia twin motor, twin cooling fan, kabelnya juga panjang. Di bawahnya kita bisa lihat di sini langsung colokan kaki, lebih praktis penyimpanannya. Kalau ini kan kabelnya berantakan, terus selangnya juga berantakan. Nah, ini dia kasih untuk pentil-pentilnya, kita bisa isi. Optionnya udah ada di bawah, sikring, tombol on off, kita bisa tenteng. Ini lebih keren sih, bentuknya kayak Iron Man, warnanya juga kayak Iron Man. TJM Australia, ini garansinya 1 tahun. Kalau yang ini garansinya menurut di boxnya 5 tahun, tapi di Australia ya mungkin kalau internasional mungkin ya 1-2 tahun juga lah. Nah, kemudian ini keren sih, kita juga baru lihat dusnya juga keren banget, bahannya juga bagus
lah buat nyimpen, buat kado juga nggak mau maluin. Kemudian ada selang lagi, ini kita coba buka. Oh, selangnya dia pakai bahannya yang bisa mulur gini, kayak selang yang kita pakai di bengkel, braided untuk high pressure. Ini kita tinggal pasang di sini. Dia nggak pakai quick snap. Kalau yang tadi pakai quick snap lebih gampang, ini mesti puter, tapi ya nggak repot-repot banget lah. Ini, wah ini lebih praktis. Tarik-tariknya gampang, kalau itu bisa nyangkut sana, nyangkut sini. Ini kita tinggal colok ke pentil ban, lock. Biasanya kita tusuk, ya kayak gini sih dia. Bisa di lock juga tuh, bisa dilepas, bisa di flip. Oke, twin motor, liter per menitnya dia up to 60 liter per menit. Terus dia mompa ban 90 detik dengan tekanan 0 sampai 30 psi. Size bannya ini dikasih tahu 190 kali 70 kali ring 14, yang nggak terlalu gede juga. Twin cylinder, twin motor high flow rate. Desainnya sih compact. Nah, sebenarnya ini sama ini agak lebih kuat ya. Ini kalau nggak salah sih 70 liter per menit. Harganya juga sepertinya yang ini lebih murah, tapi cuman ya dia pakai tas begini aja. Kemudian desain selangnya apa segala macam masih agak berantakan. Modelnya juga nggak terlalu enak dilihat. Panas, ya ini pasti nggak panas karena ada twin cooling fan. Kalau buat ibu-ibu kayaknya ini juga lebih enak dipakai dibanding yang itu, langsung lebih ngerti ya. Oke, ini tunjuknya. Ini keterangannya nggak terlalu banyak karena di website juga belum ada yang review juga. Jadi bener-bener datang seperti ini yang kita masih baru baca juga. Oke, kalau saya sih buat pakai sendiri sih kayak pakai ini lebih keren, terusnya lebih keren, kayak gini juga lebih bagus. Oke, maksimumnya 120 psi, jadi dia mompa bisa sampai 120 psi. Ya kita palingan nggak pernah sampai gitu kecuali ban truk. Oh, dia quiet operation, jadi dia lebih sunyi dibandingkan yang ini. Nanti mungkin kalau sempet kita bikin perbandingan aja nih, ini sama ini suaranya kayak gimana sih. Kita ada banyak ban kok di sini, ada banyak velg, kita coba tes deh. Nah, ini juga termasuk yang baru. Yang tadi ada 3, yang paling lama kan yang pertama kali kita jual tuh yang ini, yang paling kanan itu yang portable. Kemudian yang pertama tadi kita yang portable. Dari portable itu ada 3. Tadi udah bahas yang paling pertama. Kemudian yang kedua ada twin motor yang bentuknya keren. Kemudian ini yang buat heavy duty-nya untuk yang portable. Jadi kita selalu coba lihat market mulai dari entry levelnya, medium level sampai high level. Kita masukin semua, kita coba semua karena kadang kebutuhan orang beda-beda. Nah, ini dari bentuknya kelihatannya lebih gede, jadi dia harusnya lebih heavy duty. Ya, tapi memang ini yang heavy duty airflow-nya. Di dalam ada apa aja sih? Ini ada filter, ada manual book-nya. Ini juga langsung sama ya ke aki semua. Nah, kenapa sih kok ke aki kita nggak ke lighter? Karena di lighter itu ya sebenarnya kalau kompresor kita beli alat apapun itu kalau kita pasangnya ke lighter itu strumnya kecil sekali gitu loh ampere. Jadi kadang nggak ngangkat. Jadi kita butuh langsung dari source-nya. Makanya itu langsung colok ke aki aja. Dan juga lebih aman karena di lighter kan dia ada sikringnya juga dan itu kecil. Kadang kan cuma buat ngecas handphone yang ini konsumsinya kecil. Nah, kalau kita konsumsinya gede dan kita mau dapat strum yang load-nya cukup, ya harus ke aki lah. Begitu juga pemasangan lampu langsung ke aki semua. Kita tinggal pasang switch. Kalau kita nyalain dan akinya habis karena kita ketika nyalain lampu nggak nyalain mobil, salah sendiri. Nah, tapi lebih aman dibanding kita harus merusak yang lain lah, kita jumper lah segala macam. Kita buka lagi ya. Selangnya. Ini selangnya sama yang kedua
yang fleksibel nih lebih gampang. Jadi kita di bengkel selang yang kayak gini sih kita lebih suka, karena lebih fleksibel. Tinggal tarik-tarik aja. Ini ada gauge juga, ada 2 keterangan, ada PSI, ada bar. Sistemnya juga sama, tinggal masuk ke pentil, lock. Kalau kita mau kempesin dari sini juga bisa. Nah, gauge-nya ada di sini, ada di sini. Nah, biasanya ini ketika ngisi dia neken nih. Yang di sini juga harusnya langsung ke ban. Tapi biasanya ya kalau kita mau lebih akurat ketika kita ngisi ban, kita isi dia kan naik misalnya di 30, angkanya barnya udah PSI udah nunjukin di 30, kita matiin dia turun. Kita bisa lihat dari sini. Oh, kenapa ada 2? Karena ini bisa monitor langsung dari sini. Kalau misalnya deket, ya kalau misalnya jauh, misalnya bannya di belakang, ya kan ini di depan. Kita bisa lihat dari sini aja juga. Nah, ini pakai quick snap. Ini cara makainya. Kita colok ke sini. Harusnya langsung masuk. Tep. Oke. Ini juga enak ya, kalau yang tadi puter-puter, tapi ya puternya juga nggak terlalu sih. Nah, ini ngelepasinnya kan. Oh, ini tinggal dorong-dorong aja. Oke. Ini heavy duty juga. Nah, di sini dia ada cooling fan-nya juga. Jadi ini tempat filternya. Di sini kalau nanti dibikin videonya yang lebih detail, di belakang sini udah ada fan-nya juga. Jadi semua kompresor itu pasti panas. Ini tabungnya juga gede ya. Kompresor itu pasti panas, yang pernah dipegang di sini ketika dia kerja. Nah, ini ada fan-nya. Kadang kita nggak sengaja pegang kayak lagi megang panci yang di kompor, panas kan walaupun sebentar. Oke. Pressure-nya ini liter per menitnya, flow rate-nya 98 paling gede. Tadi yang pertama 80-an, kemudian yang kedua ada yang 70-an, kemudian di sini 60-an, kemudian di 98 paling gede dari keempat kompresor yang kita punya. Dia bisa inflate tire 1 menit, tekanan 0 dari 0 sampai 30 PSI di size ban yang sama 195 kali 195/70 ring 14. Yang tadi yang di sini tuh dia 90 menit ya, jadi lebih lama. Tapi dia very handy. Kalau yang ini agak berat. Maksimum working pressure-nya 160 PSI. Sama semuanya IPN 54. Garansi 1 tahun. Oke, dari ini panjang selangnya juga sama, rata-rata 7,5 meter. Operation time-nya, nah karena dia gede, dia ada coolingnya, dia bisa diaktifin sampai 60 menit di tekanan per ininya 30 PSI, suhunya cuma 23 derajat. Dia ada thermal cut off switch-nya, jadi kalau dia overheat dia akan mati di 105 derajat Celcius, jadi nggak perlu overheat. Nah, berikut sudah saya jelasin kurang lebih. Kembali lagi, ini produknya masih baru, yang ini juga belum ada di website. Yang tadi kedua, yang double motor juga, twin motor juga belum ada di website. Jadi kita coba jelasin sebisanya. Jika ada pertanyaan boleh ditanya, mungkin ada informasi lebih detailnya lagi nanti dari TJM Australia, kita bisa bantu tanyakan. Nah, jadi ada yang onboard, ada yang portable. Yang portable ada 3 tipe. Ada yang entry level, ada yang mungkin medium level ya, lebih handy, ada yang lebih praktis, ada yang model lama, terus ada yang paling besar heavy duty. Jadi kita ukur sendiri kebutuhan kita. Ini harganya yang ini juga sekitar 5 jutaan. Jadi kita bisa ngukur sendiri kira-kira budgetnya berapa sih, terus kita juga bisa milih kompresor mana yang cocok buat kebutuhan kita. Nah, kita masukin semua tipe, semua jenis, fungsinya untuk orang supaya bisa memilih kemana yang lebih cocok. Kemarin kita ada bahas sama Pak Budi, kalau dilihat video brief sebelumnya ya, dia selalu beli barang sesuai kebutuhannya. Kalau nggak butuh, ya ngapain dibeli. Nah, kita juga seperti itu, dengan banyaknya pilihan, customer bisa ukur sendiri budgetnya, kebutuhannya apa aja.
Oke, sekian, terima kasih. Tunggu video berikutnya. Thank you guys.